Haleluya. Selamat pagi keluarga GPDI Tiberias Bogor. Pagi hari ini kita bersyukur boleh bangun dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat yang sudah Tuhan berikan. Kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang menjadi pegangan kita sepanjang hari ini. Kita berdoa dulu. Terpujilah nama Tuhan, Engkau Allah yang besar, yang luar biasa, yang menjadi Allah kami, yang sudah memelihara kehidupan kami. Pagi ini kami bangun dengan kekuatan yang baru yang sudah Tuhan berikan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Allah menyertai kami. Tuhan mengurapi kami semua dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita pada pagi hari ini kita akan mempelajari terkait dengan tetaplah berbuah. Coba kita buka di dalam Titus 3 ayat yang ke-14. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Jadi mungkin pembahasan yang pertama adalah kenapa kita tidak berbuah. Pada ayat ke-14 ini Titus 3 menegaskan bahwa tetap belajar melakukan atau mempertahankan pekerjaan yang baik. Pekerjaan di sini memiliki akar kata ergon dalam bahasa Yunani. Ini mengacu kepada pekerjaan-pekerjaan sekuler. Katakanlah menjadi office boy, menjadi tukang apa, menjadi pedagang, bekerja di kantoran, pemerintahan dan sebagainya. Mempertahankan pekerjaan yang baik supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Dan menariknya di dalam Titus 3 ini sebetulnya ayat 14 ini adalah pengulangan dari ayat 8. Titus 3 ayat 8 berkata, "Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia." 2 kali pengulangan dalam surat Paulus ini kepada Titus. Titus adalah seorang gembala yang baru rekan sekerja dari Paulus, yang juga sebetulnya dia bukan orang Yahudi. Dia dipercayakan untuk jemaat-jemaat baru yang ada di Pulau Kreta. Dan memang Paulus memperhatikan dan Paulus merasa prihatin karena pada ayat 9 kita lihat, "Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia." Jadi Paulus prihatin dengan kondisi yang ada, jemaat-jemaat yang baru di Pulau Kreta, dan kemudian mengingatkan Titus dalam suratnya ini. Ya, hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dipertentangkan, hal-hal yang sebetulnya tidak perlu harus sampai menjadi polemik, kemudian terjadi pertengkaran, karena sebetulnya itu hal yang sia-sia. Sehingga Paulus mengingatkan supaya kita bisa tetap berbuah, mari fokus, tetap mempertahankan pekerjaan yang baik. Nah, hal yang kedua yang saya ingin juga bagikan kepada kita keluarga GPDI Tiberias Bogor, berbuah itu juga menjadi bagian dari orang benar. Orang benar itu berbuah sampai masa tua. Kita lihat di Mazmur 92 ayat 15, "Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar." Pasal ini berbicara bahwa Allah adalah hakim yang adil. Kalau kita baca dalam pasal 92 ini, terlihat di situ pemazmur mencoba membandingkan kehidupan orang yang bodoh, orang yang bebal, atau orang fasik dengan orang yang benar. Dan kita lihat di situ orang benar itu berbuah sampai masa tua mereka. Nah, kita maju terus ya, berbuah dalam hal ini menjadi orang benar
melakukan pekerjaan yang baik itu juga diimbangi dengan pemahaman, pengertian kita akan firman. Jadi kalau kita berbicara kebodohan, coba kita lihat di dalam Matius 13 ayat 19 sampai 23 itu berbicara tentang menabur. Bagaimana seorang menabur ya, kemudian menabur berbicara ibaratnya firman, kemudian itu berbuah. Jadi bukan persoalan kalau kita lihat di Matius 13 ya ayat 20, 22, 23, bukan persoalan kita menerima firman itu dengan gembira. Karena toh itu emosi sesaat, setelah itu kita melupakan dan sebagainya. Atau tipu daya kekayaan, tipu daya kekhawatiran dunia menghimpit benih itu. Tetapi pada ayat 23, orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ya, bisa 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan ada 30 kali lipat. Dan berbicara tentang kebodohan ini, Efesus 5 ayat 17, jangan bodoh, tetapi mengerti kehendak Allah. Jadi mengerti firman itu. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, mungkin kita begitu berhadapan dengan kekhawatiran yang begitu banyak. Mungkin kita berhadapan dengan hal-hal yang sia-sia. Mungkin banyak pembicaraan yang kita dengar dan itu tidak menjadi berkat. Pembicaraan-pembicaraan yang kosong, yang menjatuhkan mental kita, menjatuhkan iman kita. Atau mungkin kita menjadi tawar. Tadi pada pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tetap mempertahankan pekerjaan yang baik. Fokus ke situ. Kita mengerti firman Tuhan itu, itulah yang Allah inginkan. Kita menjadi orang benar dan kita berbuah sampai masa tua kita. Dan ayat terakhir saya mau cuplik dari Yohanes 5, ayat 5 dan 7, bahwa kita itu ibaratnya carang, kita melekat kepada pokok yaitu Yesus. Supaya apa? Supaya kita tetap berbuah. Puji Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman ini. Kami boleh mendengar firman ini dan biarlah ini menjadi kekuatan kami, menjadi tekad kami. Apapun yang kami lihat, apapun yang kami dengar, apapun yang kami rasakan, kami ingin tetap mempertahankan tanggung jawab apapun yang kami miliki saat ini. Kami bekerja dengan baik, melayani dengan baik, dan juga kami tetap melekat kepada Engkau yang adalah pokok. Supaya kami tahu apa kehendak Tuhan, kami mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Gelaplah jalan di hidupmu, telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan,
masih ada jawaban. Gelaplah jalan di hidupmu, telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada Yesus, masih ada jawaban. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta